Tuhan, kiranya Engkau memelihara iman kami agar kami tetap setia mengikut Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Walaupun ada banyak pencobaan, ujian, godaan yang kami hadapi, biarlah Tuhan Engkau menopang kami. Kami sadar bahwa kami lemah, kami membutuhkan kekuatan Tuhan. Kami harus terus bergantung pada Tuhan. Ya Tuhan, tolong bila segala kelemahan pergumulan kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kami untuk kami tetap setia mengikut Tuhan, menyembah memuji-Mu yang melayani Tuhan. Dekati Tuhan, kalau sebentar kami akan beribadah dan akan menyembah memuji-Mu akan nama-Mu dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca, kami renungkan, boleh menjadi berkat rohani bagi kehidupan kami semua. Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar. Biarlah kuduskan kami semua, melayani kami di dalam kami merenungkan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memberikan kekuatan untuk kami dapat menghidupi, mempraktikkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami itu, kami mempertaruhkan renungan pada pagi hari ini. Amin. Dia dipandang rendah, pandang remeh, dipandang kecil, ya. Tetapi Daud tetap maju berperang menghadapi Goliat, mewakili bangsa Israel melawan panglima kerajaan Filistin pada waktu itu. Nah, walaupun merupakan pertarungan yang tidak seimbang, tetapi kita melihat pada akhirnya Daud memenangkan di dalam pertempuran itu. Nah, kita akan sama-sama sekarang belajar satu tema yang akan kita lakukan bersama-sama. Bisa dibuka slide-nya. Ya. Jangan pandang remeh orang lain. Ya. Itu yang akan saya bagikan. Kita belajar aplikasinya tentang tema ini. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 12 dikatakan demikian. Matius 23 ayat yang 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai demikian jauh untuk kita renungkan bersama-sama. Nah, sebenarnya kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 23 yang kita baca di ayat yang ke-12, di situ saudara sekalian konteksnya di perikop ini, Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin orang Israel. Nah, pada waktu itu Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka boleh mendengar pengajaran mereka, tetapi kehidupan mereka jangan kamu lakukan. Kenapa? Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, orang-orang ahli Taurat, para pemimpin Israel pada waktu itu, mereka hanya memberikan satu ajaran, aturan-aturan, larangan-larangan yang harus dilakukan kepada jemaah Israel. Aturan-aturan itu mereka bebankan, aturan-aturan agama itu mereka bebankan kepada umat Israel. Tetapi mereka sendiri tidak melakukannya, mereka sendiri tidak menghidupinya. Lalu yang kedua, nah saudara, Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya mereka jangan mengikuti apa yang dilakukan atau sikap tingkah laku orang-orang Farisi pemimpin Israel pada waktu itu. Karena mereka lebih suka hidup untuk dihormati. Mereka di dalam memimpin ibadah memakai jubah, kehormatan. Mereka berdoa di tikungan-tikungan jalan. Mereka mendapatkan pujian dan sebagainya. Lalu yang menjadi masalah lagi, para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Farisi pada waktu itu, pemimpin Israel, setelah mereka mendapatkan kehormatan, lalu mereka mulailah muncul sikap yang lain, yaitu gampang meremehkan atau
merendahkan orang-orang yang tidak memiliki posisi kedudukan sebagai pemimpin. Nah, pada waktu itu Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya walaupun mereka menjadi seorang pemimpin, jangan ikuti sikap orang-orang Farisi dan pemimpin orang Israel itu. Mereka suka dihormati, suka meremehkan, suka merendahkan orang lain. Itu sebabnya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasal 23 ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Dan dikatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudara, kita melihat di situ Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggikan diri, jangan menyombongkan diri lalu merendahkan orang lain. Tetapi biarlah mereka merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, supaya bukan manusia yang meninggikan mereka, tetapi Tuhan yang meninggikan mereka. Nah, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali saudara kita menghadapi situasi kondisi seperti itu. Di dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat, bahkan kita temui di dalam kehidupan bergereja pun, seringkali ini terjadi, saudara. Bagaimana orang yang punya karunia luar biasa seringkali merendahkan orang yang tidak punya karunia seperti yang dia miliki. Maka timbul kesombongan rohani, merendahkan orang yang gak pintar nyanyi, merendahkan orang yang gak pintar main musik. Padahal jemaat yang lain itu punya karunia sendiri yang tidak sama dengan yang dia miliki. Bahkan kadang-kadang para pemimpin gereja, saudara, kalau di gereja-gereja tertentu, untuk majelis itu menduduki jabatan sebagai majelis, sebagai penatua, mereka sampai kampanye, bahkan seperti pemilihan anggota dewan, mereka bayar beberapa orang, pilih saya, jangan pilih yang itu. Mereka saling jelek-jelekan supaya dirinya dipilih menjadi majelis, menjadi diaken, menjadi penatua. Gereja menjadi sangat politik, dan itu sudah saya lalui. Saya selama beberapa tahun pelayanan di berbagai gereja, berbagai sinode, berbagai denominasi. Saya melihat ada hal seperti itu, saudara. Untuk posisi jabatan kependetaan saja, antara hamba Tuhan itu gontok-gontokan, saling menjatuhkan, berpolitik, merapat dengan gembalanya, merapat dengan pengurus sinode supaya dia cepat diangkat untuk posisi jadi gembala. Majelis, diaken, penatua, mereka berpolitik supaya ketika mereka kampanye ada pemilihan majelis, diaken, penatua, supaya dia terpilih. Nah, saudara, gereja menjadi sarana politik hanya untuk apa? Mengejar kedudukan, mengejar jabatan, bahkan juga mengejar income yang akan didapat. Kalau jadi majelis kan enak, jadi penentu kebijakan. Ini sering terjadi, saudara, di gereja. Kalau saya sebagai majelis dipilih sebagai ketua bidang pembangunan, maka ketika gereja bangun gedung itu jadi proyeknya saya. Ketika saya punya posisi jabatan tertentu di gereja, ketika ada proyek, oh ini bagian perlengkapan, nah itu jadi proyek saya, dapat keuntungan di situ. Jadi gereja itu sudah dijadikan proyek. Lalu bukan hanya berhenti di situ, menjadi sarana jabatan itu untuk kehormatan. Lalu akhirnya timbul kesombongan untuk merendahkan orang-orang yang tidak punya posisi di dalam gereja. Nah, saudara-saudara, lihat di jemaat di Korintus, Yesus tidak menghendaki anak-anaknya, murid-muridnya, ketika diberikan karunia lalu muncul kesombongan rohani. Nah, di dalam jemaat Korintus, Paulus menegur dengan keras
kepada jemaat di Korintus. Seperti yang beberapa minggu lalu yang kita sudah pelajari sama-sama tentang prinsip-prinsip karunia bahasa itu. Jemaat di Korintus punya karunia bahasa luar biasa. Dan Paulus menganggap itu tidak salah kalau Tuhan memberikan karunia. Tetapi yang menjadi masalah ini, karunia bahasa roh itu akhirnya menjadi kesombongan bagi jemaat, lalu merendahkan jemaat yang lain dan timbul perpecahan. Dan itu terus berjalan sampai gereja-gereja masa kini yang tidak punya berbahasa roh, yang tidak punya kemampuan merasa dirinya enggak lengkap, enggak sempurna, yang punya kemampuan bahasa roh lalu memandang rendah yang tidak punya karunia berbahasa. Dan itu tidak boleh terjadi. Paulus menegur jemaat di Korintus, kita diberi karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan, dan setiap karunia yang berbeda yang Tuhan berikan bukan untuk membuat kita sombong lalu saling meremehkan, merendahkan orang lain yang tidak memiliki karunia yang sama. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, kita akan menemukan suatu saat kita pun akan mengalami dipandang rendah, dipandang remeh oleh orang lain. Betul gak? Saudara, ada yang pernah mengalami pengalaman seperti itu? Dipandang rendah, dipandang remeh. Oh, kamu ibadah kamu di gereja kecil, aku di gereja yang besar. Oh, kalau di aku itu di gerejaku banyak pelayan-pelayannya, kamu cuma sedikit. Jemaatku banyak, jemaatku sedikit. Lalu di dalam bisnis dan pekerjaan kita kadang-kadang dipandang remeh. Kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam dunia olahraga sekarang ini pun ya, banyak orang kecil sekarang kan lagi asik Piala Dunia nih, semua masyarakat menonton sampai kampanye arak-arakan yang fanatik Argentina bawa bendera besar-besaran, bendera Argentina keliling arak-arakan di Gorontalo. Yang pro Jerman bawa bendera Jerman sebesar-besarnya keliling arak-arakan. Enggak taunya Argentina lawan Arab Saudi kalah. Orang yang berjudi itu dipandang sebelah mata, itu Arab Saudi itu dipur. Orang pasti akan memilih Argentina, yang memilih Arab Saudi akan dipur, dipandang sebelah mata. Banyak orang yang pencinta judi, wah, berteriak mereka. Karena kenapa? Arab Saudi ini ya pemain sepak bola Asia tidak jadi hitungan di dalam Piala Dunia sepanjang tahun. Tapi tiba-tiba hal yang tidak disangka, Argentina yang pernah berapa kali juara dunia kalah dengan Arab Saudi. Menyusul lagi Jerman, berapa kali Jerman juara dunia, melawan Jepang. Jepang ini diperhadapkan dengan grup-grup sepak bola dunia seperti Jerman, Argentina, Brasil. Itu yang paling diunggulkan, Belanda. Jepang ini tidak diperhitungkan, dipandang sebelah mata. Tapi apa yang terjadi? Banyak orang merendahkan, meremehkan Jepang. Tetapi akhirnya apa, saudara sekalian? Jerman kalah dengan Jepang. Atau suatu saat mudah-mudahan Indonesia tidak berkelahi terus gitu ya, bisa maju ke Piala Dunia, Indonesia bisa menang melawan Brasil gitu. Wah, luar biasa itu. Selama ini kan Indonesia dipandang bukan sebelah mata lagi, setengah mata begitu ya, nggak pernah lolos ke Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa mengikuti contoh Jepang, Arab Saudi. Menteri olahraga kita ini bisa betul-betul memberikan pembinaan, pelatihan, fasilitas untuk pesepak bola di Indonesia supaya bisa muncul di Piala Dunia, supaya tidak dipandang rendah, dipandang remeh. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita bukan hanya diri pribadi, satu grup saja, satu negara bisa dipandang rendah oleh negara yang lainnya, bukan hanya diri pribadi. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Tuhan mengajarkan supaya kita juga memiliki sikap jangan suka
mudah memandang rendah, meremehkan orang lain. Nah saudara, mengapa kita tidak boleh memandang rendah atau memandang remeh orang lain? Yang pertama, saudara sekalian, diri kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Boleh diklik slide-nya. Jadi saudara sekalian, Tuhan tidak menghendaki kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kita punya sikap begitu mudah memandang remeh orang lain. Kita terjebak dengan kesombongan. Kita selalu menjadi orang yang meninggikan diri, merasa diri kita hebat, diri kita kuat, diri kita lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya, lebih punya posisi dan sebagainya. Kalau Tuhan memberikan kelebihan di dalam hidup kita, syukuri itu. Itu merupakan berkat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwasanya Tuhan begitu baik, Tuhan murah hati, yang sudah memberkati kita, kesehatan kita, ketampanan kita, kecantikan kita, kesuksesan kita, apa yang kita miliki, jabatan kita, harta yang kita miliki, pekerjaan usaha kita miliki, itu semua anugerah Tuhan, cuma sementara kita miliki. Tetapi jangan ketika Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita, lalu kita memandang remeh orang lain. Karena saudara sekalian, diri kita bahwasanya belum tentu lebih baik daripada orang lain. Di atas langit ada langit yang kedua, ada langit lagi yang ketiga. Kononnya ada 7 tingkat langit itu. Saudara, hari ini merasa diri kita hebat, diri kita baik. Kalau kita melihat keluar ke sana, ada orang yang lebih baik dari kita, ada orang yang lebih hebat dari kita. Jangan berpikir hanya diri kita yang paling baik, paling hebat, lalu kita begitu mudah meremehkan orang lain. Di atas langit ada langit. Kita hebat, kita pintar, ada orang yang lebih pintar dari kita. Kita jago, ada orang yang lebih jago. Kita kaya, ada orang yang lebih kaya dari kita, yang lebih sukses dari kita. Jangan kita suka merendahkan diri orang lain. Belum tentu diri kita ini adalah orang yang lebih baik daripada semua orang di luar sana. Kita punya rumah besar, apa yang kita miliki itu saja kecil sekali. Saudara, jangankan apa yang tempat yang kita tempati, jangankan apa yang kita miliki, bumi saja yang kita tempati kelihatannya besar. Tapi saudara, kalau sudah bandingkan dengan matahari, bumi kita itu seperti kelereng, matahari seperti bola basket. Tapi kita pikir matahari lebih besar daripada bumi. Tapi kalau bumi, planet matahari dibandingkan dengan planet seperti ada satu planet Arcturus kalau nggak salah itu dibandingkan matahari itu seperti biji kelereng, dan planet yang lain itu seperti bola basket. Dan di luar angkasa sana ada lagi planet-planet yang lebih besar lagi. Dan bumi itu seperti setitik debu, setitik pasir dibandingkan planet-planet yang lain. Di atas langit ada langit yang lebih besar, yang lebih tinggi. Planet yang kita tempati begitu besar, tetapi ada planet yang lain yang jauh lebih besar daripada planet yang kita tempati. Jangankan rumah yang kita miliki, dalam hidup kita ada orang yang jauh lebih hebat mungkin di luar daripada kita. Maka saudara sekalian, bahwasanya kita tidak perlu memandang rendah meremehkan orang lain yang mungkin lebih kurang daripada kita. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, kenapa kita jangan meremehkan orang lain? Karena diri kita, keadaan kita, dan apa yang kita miliki, saudara, belum tentu selamanya keadaannya baik. Saudara dulu cantik, atau sekarang ini kita merasa diri kita cantik, diri kita tampan. Coba saudara bayangkan wajah kita di muka cermin. Kira-kira usia 90 tahun yang akan datang, kira-kira wajah kita itu kayak gimana ya? Usia 90 tahun yang datang. Dulu, ya
zamannya kita masih muda, masih remaja, begitu ya. Lagi cantik-cantiknya, lagi tampan-tampannya. Kita lihat Om Ferdi fotonya seperti Tommy Wiseau, begitu ya. Saya juga, saya share di Facebook bagaimana foto saya dengan Lucy waktu masih pacaran, waktu pertama menikah. Lucy itu kurus sekali kayak Baby Persik. Sekarang begini-begini. Saya juga dulu kurus, sekarang sudah buncit perutnya. Karena dengan usia yang kita lewati, semakin bertambah usia, bahwasanya apa yang kita banggakan waktu kita masih usia muda, itu akan hilang. Makanya firman Tuhan mengatakan manusia itu seperti rumput yang tumbuh sebentar layu, seperti bunga yang sebentar mekar, tidak lama lagi layu. Seperti buah hidup kita itu cuma sementara. Apa yang kita miliki, keadaan kita, belum tentu selamanya keadaan kita itu baik. Sekarang kita punya tubuh yang sehat, belum tentu saudara hitungan tahun depan, berapa tahun kemudian, kekuatan kesehatan kita sama seperti sekarang ini. Sekarang saya juga lagi bergumul ya dengan Ibu Lucy ya, lagi drop, sakit-sakitan terus. Saya terus gitu kasih obat ini, nggak ada perkembangan, saya kasih obat yang lain. Jadi bahan praktek begitu ya. Kasih herbal ini, mencoba ya untuk bagaimana melakukan pengobatan diri sendiri. Jarang kami ini ke rumah sakit. Saya dari sejak SD nggak pernah dirawat di rumah sakit, dan saya belum pernah mengalaminya sakit demam panas tinggi, itu belum pernah sampai sekarang ini. Jadi kalau ada orang menyesal sakit demam, saya belum bisa merasakan begitu ya, belum bisa membayangkan demam menggigil tinggi begitu. Saya dari SD sampai sekarang ini belum pernah mengalami demam panas tinggi. Ya kalau cuma anget-anget badan karena pusing sakit kepala itu biasa. Tapi kalau sampai demam saya menggigil, apalagi saya masuk rumah sakit, belum pernah saya. Itu anugerah Tuhan. Nah saudara, bergumul kita dengan sakit penyakit, tidak selamanya kita itu akan sehat. Mungkin di tahun-tahun datang saya lebih berat penyakitnya dibanding saudara. Tidak ada yang menyangka, tidak ada yang tahu. Nah saudara sekalian, demikian juga apa yang kita miliki, kedudukan jabatan kita di perusahaan, di pemerintahan, ya, kesuksesan kita di dalam perusahaan, belum tentu apa yang kita miliki sekarang ini akan terus baik, selamanya keadaannya baik, tidak mengalami penurunan, perubahan. Nah saudara, itu sebabnya mengingat dalam hidup kita ini, itu begitu keadaan hidup kita itu bersifat temporal, hanya sementara, hanya sesaat yang kita miliki. Maka kita harus belajar untuk jangan mudah meremehkan orang lain. Jangan terjebak dengan kesombongan apa yang kita miliki di dalam hidup kita. Nah saudara, yang ketiga, kenapa kita jangan mudah meremehkan orang lain? Karena kita tidak tahu saudara, orang yang dipandang remeh pada akhirnya lebih baik daripada kita. Saudara, saya sering kali nonton pertandingan fighter begitu ya, UFC. Itu sebelum bertanding, kadang-kadang waktu lawannya dipertemukan, lawan yang satu begitu merendahkan lawan yang lain. Ada yang dibenturi kepalanya, ada yang dihina, ada yang ditempeleng, ada yang dipukul. Begitu merendahkan lawan, merasa diri dia hebat, berapa kali juara dunia. Tetapi sudah waktu maju diri, pada akhirnya diri yang kalah. Nah itu yang pernah dialami oleh Daud. Waktu bangsa Palestina menghadirkan Goliat, panglima mereka, pendekar mereka, lalu Israel tidak ada yang berani maju. Tiba-tiba Daud yang masih muda, cuman penggembala, belum pernah pengalaman diajar menjadi perwira, menjadi tentara, tidak menggunakan pakaian berperang. Dia mau berhadapan dengan Goliat, raksasa, pendekarnya Filistin. Orang Israel bukannya memberikan support,
Mereka mentertawakan Daud. Mereka memandang remeh karena Daud masih muda. Daud tidak punya pengalaman, nggak punya senjata lengkap, dipandang remeh. Mana mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat? Tetapi saudara, waktu Goliat menghina Daud, dan Daud sekalian tetap maju. Dan akhirnya di dalam pertempuran itu, walaupun Daud dipandang remeh, dia tetap maju. Karena dia yakin akan kuasa Tuhan. Karena kemenangan itu bukan karena gagah kuatnya manusia atau senjata yang dimiliki, tetapi tergantung bagaimana roh Tuhan yang mengurapi Daud, yang memimpin Daud. Itulah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenangnya. Dan akhirnya dalam pertempuran itu kita lihat bagaimana Goliat dikalahkan oleh Daud. Saudara, jangan kita meremehkan orang lain. Kita tidak tahu orang yang dipandang remeh itu pada akhirnya lebih baik hidupnya, keadaannya, dirinya daripada kita. Mungkin saat ini kita lebih baik dari mereka, tetapi belum tentu di tahun yang akan datang kita lebih baik terus daripada mereka. Dan suatu saat mungkin orang yang kita remehkan akan terbalik posisinya. Dia akan lebih baik hidupnya daripada kita. Dunia ini berputar, saudara sekalian. Demikian juga nasib hidup kita, keadaan hidup kita, situasi kondisi kita, apa yang kita miliki. Bumi ini berputar, demikian juga nasib hidup kita. Saudara, seorang yang tadinya tidak diperhitungkan, seorang yang miskin, seorang yang biasa-biasa, tiba-tiba bisa menjadi bupati, tiba-tiba bisa menjadi wali kota, tiba-tiba bisa menjadi gubernur, tiba-tiba bisa menjadi presiden, menjadi menteri. Hal yang tidak sangka-sangka di dalam perjalanan hidup orang itu. Ada Nambea, saya dengar ceritanya dulu, kerjaannya nganter-nganterin koran, tiba-tiba jadi wali kota. Ada yang cuma jadi supir, tiba-tiba jadi bupati. Di Gorontalo ini banyak yang tidak terduga, biasa-biasa tiba-tiba jadi pemimpin daerah. Nah, saudara, demikian juga dengan hidup kita. Yang berdoa saja, suatu saat Jeremy jadi menteri perdagangan, begitu ya. David jadi menteri sosial. Ya, kita berharap di mati-mati jadi menteri semua lah, ya, supaya ya, kita semua bisa ke bawah maju, begitu ya. Berbagi proyek, betul sampai dia. Kita yang sudah tua-tua ini mendoakan yang mudah-mudah saja, supaya mereka ke depan ini menjadi pengusaha sukses, menjadi pejabat-pejabat. Itu doa kita. Ya, saya yakin mereka tidak akan lupa ini. Ya, Open yang sering shoot video ini di gereja, ya, sering mimpi pujian. Oh, ketika ada jemaat yang sukses berhasil, pasti tidak akan lupa. Nah, saudara, kita berdoa supaya keadaan kita juga akan lebih baik, ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, kenapa kita jangan memandang remeh orang lain? Karena memandang remeh orang lain, saudara, bisa menimbulkan kepahitan dan juga mendatangkan kejahatan. Jangan kita mudah meremehkan orang lain. Itu akan membuat orang lain itu tersinggung, dikuasai kepahitan, dan akhirnya suatu saat timbul kebencian, dan akhirnya dia bisa melakukan kejahatan. Saudara, lebih baik dalam hidup kita saling memberikan pujian, saling memberikan hormat. Ketika seseorang melakukan hal yang baik, hal yang positif, ketika dia sukses, dia berhasil, kita ikut bersukacita, kita ikut memberikan pujian. Tapi ini kan banyak orang yang terbalik. Dia merasa sedih ketika orang lain sukses, dia merasa senang ketika melihat orang lain itu susah. Dalam hidup kita belajar saling menghargai, menghormati, memberikan pujian. Itu yang penting dalam hidup kita, yang membangun kehidupan orang lain. Coba saudara, kalau anak-anak kita seringkali dicaci maki, dihina. Dulu saya pernah menjadi guru BK.
pernah mengajar di sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai saya menjadi dosen di sekolah teologi. Jadi saya pengalaman mengajar itu matang. Bertahun-tahun saya pernah jadi guru BP, pernah jadi di personalia. Nah, saudara, saya berkali-kali menyaksikan bagaimana ada orang tua murid waktu pembagian rapor atau pembagian hasil ulangan, anaknya nilainya jelek digamparin, dipukuli, dihina di depan guru-guru, di depan teman-temannya. Anak-anak yang sering dihina, caci maki, dipandang rendah, mentalnya, karakternya, kreativitasnya tidak akan berkembang. Tapi coba kita, walaupun melihat anak-anak kita gagal, tidak berhasil, pas nilainya jelek, nilai ujiannya tidak bagus, apalagi tidak naik kelas, kita tetap beri support, kita beri semangat. Anak saya pernah nggak naik kelas, yang waktu sekolah di Jakarta, saya beri semangat. Gak apa-apa deh, papi juga dulu nggak naik kelas. Cuman salahnya dia ceritakan ke orang lain, Teo, kenapa kamu gak naik kelas? Papi juga gak naik kelas, bangga sekali dia. Walaupun anak kita gagal, kita beri semangat, dorongan. Maka ini ketika saya memberikan semangat, dorongan, memberikan penghargaan, walaupun gagal, pada akhirnya dia bisa berhasil. Di tahun berikutnya, dia naik kelas dengan predikat yang bagus, belajar dari pengalaman. Nah, saudara, ini penting dalam hidup kita. Di dalam kehidupan keluarga, jangan kita suka memandang rendah, meremehkan suami kita, meremehkan istri kita. Dan keluarga sendiri juga tidak mudah dikendalikan. Saudara, gampang mengendalikan sikap karakter orang tua kita? Gak gampang, saudara. Saudara, gampang mengendalikan sikap karakter suami kita, istri kita, anak-anak kita? Tidak mudah juga. Suatu saat mungkin ada sikap yang muncul menyinggung, menyakiti kita. Nah, saudara sekalian, apalagi di luar sana, tidak mudah kita berusaha untuk mengendalikan orang lain. Tetapi yang penting, ketika kita merasa terhina, kita direndahkan, kita diremehkan orang lain, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, saudara, kendalikan reaksi diri kita. Diri kita ingin kendalikan. Jangan mudah bereaksi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah melarikan diri. Kita lampiaskan dengan emosi, dengan kemarahan, apalagi kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, pemukulan, berkelahi dan seterusnya. Tidak perlu itu kita lakukan. Ketika kita mendapat perlakuan dipandang remeh, pandang rendah oleh orang lain, jangan kita berusaha mengendalikan orang lain. Sulit kita mengendalikan watak, tabiat, sikap, karakter orang lain, orang-orang di luar sana. Di keluarga aja tidak mudah. Tetapi kita berusaha kendalikan bagaimana reaksi diri kita. Untuk kita belajar bersabar, belajar menahan diri, mengontrol emosi kita. Ini yang penting supaya kita, sekalian, tidak melakukan langkah-langkah yang salah tentang hidup kita. Yang kedua, sekalian, ketika kita merasa diremehkan, direndahkan oleh orang lain, saudara, kita harus introspeksi diri kita. Akan tetapi tidak perlu kita merasa rendah diri. Waktu kita merasa ada orang yang meremehkan, merendahkan kita, mungkin juga ada kesalahan yang kita lakukan. Mungkin juga ada histori dalam hidup kita. Kita pernah melakukan kegagalan, kita pernah melakukan kesalahan, kita melakukan kekeliruan. Nah, saudara, kita harus introspeksi diri, terima dengan kenyataan, terima dengan tenang. Yes, oke, saya dulu pernah gagal, saya pernah melakukan kesalahan, saya pernah cacat, saya pernah begini. Introspeksi diri, terima dengan tenang. Kalau itu memang ada kekurangan, kegagalan, kesalahan yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi sekali, waktu kita mengintrospeksi diri kita, jangan kita dikuasai oleh perasaan rendah diri. Jangan dikuasai dengan penyakit inferiority complex.
penyakit minder. Lalu pada akhirnya kita tidak punya gairah semangat lagi untuk melakukan hal yang baik, yang positif dalam hidup kita, untuk memperbaiki diri kita. Nah, ini yang penting dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara sekalian, ketika ada orang meremehkan atau merendahkan diri kita, jadikan kata-kata cacian maki itu, kata-kata yang meremehkan, kata-kata yang merendahkan diri kita, kata-kata orang-orang yang membenci kita, untuk memotivasi hidup kita, untuk kita semakin bangkit dan maju. Saya punya prinsip dalam hidup saya, gak peduli di luar sana ada 1000 orang membenci saya, yang penting jangan istri saya, anak-anak saya benci sama saya. Itu yang paling bahaya, saudara sekalian. Kalau di keluarga saja kita tidak dihormati, kita dihina, kita dipandang rendah, kita dibenci, itu sudah masalah besar, saudara sekalian. Nggak peduli di luar sana ada 1000 orang benci kita, tidak suka dengan kita, yang penting keluarga kita bersatu, kita tetap rukun, kita saling respect di dalam keluarga, saling membangun, saling menguatkan, saling mengoreksi diri. Ini yang penting, saudara sekalian. Jadi waktu kita diremehkan, direndahkan oleh orang lain itu, jadikan cacian maki itu menjadi sarana motivasi untuk membangkitkan hidup kita, daya juang kita, untuk kita semakin maju, kita semakin memperbaiki diri kita, memperbaiki keadaan hidup kita, memperbaiki pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Dulu waktu gereja ini pecah dan saya disalahkan biang keroknya gara-gara Pak Adi katanya gereja ini pecah. Saya di rapat nggak pernah diajak rapat, bukan pejabat, begitu. Gimana nih gereja pecah karena saya? Tapi dalam posisi itu, saudara, saya datang meminta maaf. Saya tetap, apapun yang terjadi, saya tetap setia di gereja ini, walaupun gereja ini kosong. Karena itu yang ditanamkan oleh ibu saya. Apapun yang terjadi, nggak boleh lari dari gereja, tetap setia di sini. Itu yang saya pegang, saudara sekalian. Saya mengikuti teladan ibu saya. Walaupun di gereja itu dihina, dipandang rendah, diremehkan, dikucilkan, tetap setia. Itu yang Tuhan ajarkan. Apapun yang terjadi. Nah, saya minta maaf, saya ketemu gembala yang mau membantukan. Wah, saya ditunjuk-tunjuk muka saya, mau dipukul muka saya. Kamu ini cuma pembantu, pendeta pembantu. Pendidikanmu apa? Padahal dia baru sarjana muda, saya sudah S2. Dia nggak sadar itu. Saya lebih tua usianya, saya lebih pengalaman matang di pelayanan. Dan saya juga dulu saya di sekolah teologi. Saya dihina, kamu baru pendeta pembantu ini. It's okay. Karena yang penting itu bukan jumlah yang diberikan manusia, tetapi jumlah yang diberikan Tuhan. Bukan sesuatu hal yang mulia, jabatan dalam duniawi. Tapi saudara, di situ saya berusaha mengendalikan reaksi diri saya. Saya tetap bersikap hormat, saya tetap minta maaf, saya tidak bisa bergabung, saya tetap setia di sini. Saya menangis sekali. Sakit ya sakit, manusiawi itu, dihina orang lain. Tetapi jadikan itu untuk memotivasi hidup kita, untuk kita bangkit, untuk kita berjuang. Kita tetap melakukan yang terbaik di dalam pelayanan itu. Jangan dikuasai perasaan yang rendah diri ketika ada orang yang meremehkan kita, merendahkan kita. Ada Tuhan mau supaya kita tetap bersabar, kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saya pegang janji firman Tuhan ini. Biar ini menjadi pegangan buat hidup kita. Biar ketika Tuhan berkati hidup kita, Tuhan angkat kita, Tuhan berikan kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan, karunia. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin kita belajar merendahkan diri kita. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, biar kita menjadi pelayan.
merendahkan diri, melayani orang lain. Kalau kita ingin ditinggikan Tuhan, biar kita semakin merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Lakukan pekerjaan apapun, sekecil apapun, sehina apapun, Tuhan percayakan dalam hidup kita. Lakukan yang terbaik. Tidak perlu kita gagah-gagahan pelayanan itu, pakai jubah, pakai stola, yang punya gelar di gerejawi, menjadi pemimpin di gereja. Tidak perlu. Banyak pelayanan yang harus bisa kita kerjakan, yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Kalau itu kita lakukan dengan setia, saudara, Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan memberkati kita. Karena bahwasanya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan, kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Tuhan tidak akan lupakan, Tuhan akan perhitungkan. Berkat Tuhan akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Biar Yesus sekalian, waktu Tuhan memberikan kepercayaan lebih dalam hidup kita, kita semakin rendah hati. Kita tetap memberikan semangat, pujian kepada orang lain yang mungkin di bawah kita. Bahkan kita terpanggil untuk mengangkat mereka supaya mereka bisa berhasil, supaya bisa mereka maju. Ketika ada kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, bela kita sebagai seorang yang mengaku pemimpin rohani, yang rohaninya lebih bagus, karunianya lebih baik, kalau sudah matang, dengan rendah hati kita, dengan penuh kesabaran membimbing, membina orang-orang yang telah gagal, orang pernah melakukan kesalahan. Dengan penuh kesabaran membina mereka, membimbing mereka, supaya mereka bisa bangkit hidup, bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita masuk ke dalam